Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya insya Allah masuk surga semua. Yang terhormat Bapak Inggar Joshua, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Nusirwan, Ketua RW 01 Cengkareng Barat. Yang kami hormati para ketua RT dari RT 1 sampai dengan 14, para kader Dasawisma, Jumantik, PKK, ibu-ibu Majlis Taklim, bapak ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak ibu semua. Dalam rangka halal bihalal dan silaturahmi bersama Bapak Inggar Joshua. Bapak Ibu, acara silaturahmi dan halal bihalal ini bersama Bapak Inggar Joshua di wilayah RW 01 Cengkareng Barat ini yang hadir semua peserta 150 orang. Bapak Inggar hadir ke sini juga memberikan bingkisan paket sembako untuk Bapak yang hadir pada pagi hari ini semua. Beri tepuk tangan untuk Bapak Inggar Joshua. Di samping itu Bapak Inggar Joshua juga menyantuni kaum duafa sebanyak 50 orang. Beri tepuk tangan lagi. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan kepada Bapak Nusirwan, Ketua RW 01 Kelurahan Cengkareng Barat. Beri tepuk tangan untuk Ketua RW kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini kenal sama saya pada tahun 90. Pak Inggar ini jadi rekam jejak rekod Pak Inggar ini saya sudah tahu semua. Alhamdulillah beliau ini orang baik. Alhamdulillah juga dia bersama-sama kita di sini orang baik. Amin. Untuk selanjutnya sudah tadi diberitakan dari pembawa acara bahwa Pak Inggar ini membawa ke sini istilahnya bantuan sembako untuk kita semua di warga RW 01 yang hadir. Di sini juga kami Pak Inggar baru pertama kali mungkin di RW 01 ini sudah hampir 30 tahun ya. Belum pernah ada anggota DPRD apalagi DPR Pak yang hadir di tengah-tengah sini. Ada juga waktu dulu ya dari anggota DPRD juga. Itu tadi hanya cerita dan cerita aja. Jadi mungkin pada kurang ini kali ya, karena ceritanya nggak ada di ujungnya, bantuan istilahnya ingin membantu bagaimana di lingkungan tapi nggak ada kejutan. Saya pengen kasih tahu bapak-bapak sekalian, kira-kira hampir 1 tahun yang lewat kita krisis pembuangan tempat sampah. Kontainer kita rusak, habis semuanya, hancur. Saya menghubungi Pak Inggar minta bantuan agar kita dikasih kontainer untuk tempat sampah. Alhamdulillah beliau malamnya rapat dengan wali kota, besoknya sore itu kontainer sudah ada di lingkungan kita. Itu jadi kita kalau kita memilih orang jangan pemilih janji-janji, jangan janji yang dipilih, buktinya ada. Makanya saya selalu ke Pak Inggar ini kenapa? Karena bukti. Malam rapat sama wali kota diperintahkan besok siang ada langsung. Nah itu alhamdulillah tempat sampah kita sudah nggak lagi keteteran kasarnya ya itu. Dan kalau masalah lingkungan, di lingkungan kami Pak Inggar sudah tertata rapi Pak. Jadi juga kami menolak untuk kalau di hot mix di sini, karena kalau di hot mix di sini rumahnya tenggelam akhirnya. Jadi banyak diprotes dari warga, jangan di hot mix Pak RW, kalau tambal sulam nggak jadi masalah, karena kalau tinggi rumahnya yang jadi tenggelam kayak di Pademangan. Disampaikan kepada yang terhormat Bapak Inggar Joshua, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Waktunya tepat, kami persilakan. Beri tepuk tangan untuk Bapak Inggar.
Terima kasih kepada Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Nusirwan beserta perangkat jajarannya, juga Ibu RW yang juga hadir, juga para ketua RT dari 01 sampai 014, walaupun nggak hadir semua tapi saya sebutkan semuanya, tapi saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya karena tapi saya hormati dan saya banggakan. Juga dari kader-kader Jumantik, Dasawisma, PKK, serta tokoh masyarakat, ya kan, majelis taklim yang juga saya banggakan dan saya cintai, serta anak-anak dari Karang Taruna dan lainnya yang bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saja tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pada pagi hari yang cerah ini diberikan nikmat sehat. Sudah barang tentu nikmat sehat ini tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau kita misalnya Bu RT, kalau sakit aja mau kena oksigen aja dapat 1 jam itu bayarnya berapa duit, ya kan? Kita ini hidupnya udah berapa lama nih nggak bayar oksigen itu kan? Jadi apa yang kita ada ini kita syukuri. Tapi tentu saja kita harus bermanfaat. Sebaik-baiknya orang itu apabila orang itu bermanfaat buat orang lain. Karena soal uangnya, kalau kita milih berteman bersahabat karena uangnya, salah. Hari ini saya bawa sembako bukan harus saya milih saya, enggak, tapi kepedulian saya. Nah, sejalan dengan itu tentu saja. Oh iya, saya belum ucapin dulu nih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran, semoga Lebaran ke depan kita lebih sejahtera lagi ya. Kita lanjutkan. Jadi kembali lagi, orang itu kalau artinya mau berlaku baik bukan hanya dengan uang, dengan perkataan, tegur sapa, dengan senyuman ya. Artinya ketika ada orang salah dikasih tahu, ibu, bapak, adik, anak semuanya, jangan begitu, harusnya begini. Kan ada aturannya. Kita ini kalau semua berpartisipasi seperti itu, saya yakin bangsa Indonesia khususnya Jakarta dan RW 01 akan lebih sejahtera dan lebih bahagia. Salah apa betul? Betul. Jadi semua yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu kembali lagi kepada perbuatan kita. Nggak mungkin kita dikasih rezeki, dikasih penghidupan yang baik kalau kita nggak berbuat baik terhadap sesama. Saya bukan ustadz, bukan pendeta, tapi itu saya alami dari perjalanan hidup saya. Kalau saya ada musibah, pasti saya berpikir lagi, apa sih kesalahan saya? Oh iya, kesalahan saya begini. Nah, saya harus tidak boleh melakukan kesalahan hal yang sama. Karena kita diberikan apa? Hati, pikiran, panca indera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita gunakan dengan baik. Kita itu mendapatkan hal-hal seperti itu, terus kita suka-suka ngomongin orang, ya kan? Nggak pernah bersilaturahmi. Kerjanya kalau mau kerja cari duit melulu, begitu dapat duit ngumpulin, nggak pernah ngelihat orang kiri kanan. Nah, begitu juga negara kita nih. Sebentar lagi kita mau mengadakan apa nih? Pemilu tahun 2024. 14 Februari itu sudah diatur oleh undang-undang yang namanya legislatif itu wakil rakyat. Ada berapa? Ada dari DPR RI, DPD, DPRD. Kita ini nggak ada DPRD tingkat 2 karena otonomi kita ada di tingkat 1 Jakarta. Mau dengerin kan nih? Mau kan? Supaya ngerti. Saya datang ke sini ingin menjelaskan kepada ibu bapak supaya ibu bapak memahami betapa pentingnya berbangsa dan bernegara untuk kita mengerti peraturan.
Supaya apa? Supaya kita jangan masuk ke dalam jebakan-jebakan Batman, ya kan? Nah, begitu juga presiden. Kita ini kan sudah 2 periode, nggak boleh. Jangan lagi minta perpanjang, jangan lagi minta 3 kali. Padahal undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi. Ada hukumnya. Nah, sebagai pemimpin negara maupun anggota dewan harus cerdas, memberikan pencerdasan. Bukan setiap pemilu datang ngasih duit atau ngasih sembako, udah minta dipilih. Apalagi, oh ini agamanya sama, oh etnisnya sama. Nggak bisa begitu. Hari ini saya datang bukan untuk warganya Pak Nusirwan memilih saya. Nggak milih saya juga nggak apa-apa, ibu bapak. Tapi harus memilih yang lebih baik. Kalau ibu bapak nggak milih saya, terus memilihnya yang lebih jelek dari saya, masya Allah. Ya enggak? Nah, ini harus kita ketukkan dari pintu ke pintu supaya kita punya wakil rakyat yang memang mumpuni dan punya kewibawaan ketika ngomong sama eksekutif, sama Pak Lurah, sama Pak Camat, sama Pak Wali Kota, mereka langsung takut. Tapi kalau di dewan nyarinya proyek melulu, ya susah, mana diladenin. Betul apa salah? Betul, makanya saya berharap warga RW 01 ini walaupun jumlah penduduknya nggak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 2.500 ya Pak Nusirwan. Saya tahu lah suara saya di sini berapa, tapi buat saya nggak jadi masalah Pak. Ya Bu RT ya. Jadi saya tahu, tapi saya nggak henti-hentinya nggak merasa kecewa nggak apa, tapi saya perlu datang, perlu memberikan pembuktian-pembuktian. Tugas wakil rakyat itu yaitu mendekati kepada masyarakat, memberikan informasi dan menerima informasi apa yang kita harus lakukan. Hari ini saya ketemu dengan 150 orang. Gak cukup 150 orang. Justru ini jadi apa? Jaringan networking kita. Anaknya ketemu sama tetangganya untuk membicarakan betapa pentingnya kita memilih pimpinan nasional, presiden dan wakil-wakil rakyat. Ya kalau tadi Pak Nusirwan bilang kalau DPRD itu dekat dengan rakyat pasti. Karena apa? Kita artinya setiap hari ketemu berbicara tentang Jakarta. Kalau DPR RI kebijakan. Ya kadang-kadang ya, cuman ya kalau reses pun nggak pernah, sorry ya nggak pernah ini. Kalau kita ini reses itu harus ada laporannya, harus jelas gitu apa yang kita bicarakan. Jadi memang ya saya ingin katakan sekali lagi, kita ya kalau negara ini mau bagus, Jakarta ini mau bagus, harus yang berperan kita siapa? Ibu bapak semuanya. Karena ibu bapak diberikan waktu untuk memilih setiap 5 tahun. Gunakan dengan baik. Jangan cuma memilih kucing dalam karung yang nggak jelas. Habis selesai ngasih duit, ngasih amplop, ngasih sembako, udah dipilih coblos 5 tahun nggak datang dia, datang lagi 5 tahun lagi kan gitu. Untuk dipinta dipilih lagi. Saya nggak mau jadi petugas partai. Makanya saya 3 kali pindah partai. Alhamdulillah ya kan masyarakat masih senang sama saya untuk selalu saya minta. Sebelum saya mencalonkan diri saya tanya, apakah saya masih digunakan atau diperlukan? Katanya perlu, Bapak, Abang nyalon dah ya. Ya saya nyalon gitu. Nah saya juga mau tanya nih, apakah saya masih diperlukan nggak nih? Masih nggak nih? Aduh, kalau masih alhamdulillah saya akan bekerja dengan baik, tentu saja untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Tapi kalau ada yang lebih baik, silakan pilih yang lebih baik, itu saya katakan. Jadi memang dialog, tatap muka, silaturahmi itu dibutuhkan. Karena apa? Kalau nggak kita berdialog, bertatap muka, kan nggak tahu kualitas orang. Bagaimana? Ketemu orang aja takut. Takut kenapa? Takut dimintain bantuan ya.
Jadi kalau ketemu saya, kalau ada perlu kaitan dengan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, kematian apa, hubungin Pak RT, Bu RT, Pak RW, hubungin saya. HP saya nggak pernah ganti. Dari sejak pertama punya HP, ya itu nomornya. Nah, tentu saja saya selalu ingin memfasilitasi. Buat apa saya jadi anggota dewan kalau saya tidak bermanfaat? Semoga bermanfaat ya buat meringankan beban. Mohon doanya. Ya. Ini ya. Terima kasih. Ini supaya enggak ini. Oh iya. Ya. Bu, makasih Bu Erni ya. Semoga bisa bermanfaat. Berkah ya. Nanti 2, 3. Ya sekarang tangan di atas, Victory. ayo, ini. Ya, Victory tangan di atas 2, Victory. 1, 2, 3. Oke. Terkait kegiatan yang Pak Enggar lakukan hari ini, ada yang disampaikan Pak? Ya, kami warga RW 01 berterima kasih kehadiran Pak Enggar Joshua, yang mana beliau hadir di sini menyapa warga. Dan juga kami juga berterima kasih Pak Enggar karena pada hari ini memberikan salah satu bantuan. Nah, bantuannya itu kalau diukur bukan diukur masalah harga, tapi masalah kepedulian Pak Enggar kepada warga. Nah, untuk itulah kami sekali lagi sebagai warga dan masyarakat sini mau keluarga berterima kasih. Alhamdulillah dengan bantuan itu warga sedikit banyak terbantukan. Nah, di situ juga kami minta kepada Pak Enggar segera dijaga kesehatannya biar nanti bisa ketemu di lain-lain waktu lagi. Baik. Siap. Terima kasih Pak RW. Ya. Ya.